Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan J di sini. Kali ini saya akan berbagi tentang satu hal yang lumayan menarik ya. Jadi ini terkait dengan pengalaman saya, apa saja yang sudah saya lakukan di usia saya saat berusia 20 tahun, 30 tahun, dan 40 tahun gitu ya. Sekarang ini usia saya adalah 41 tahun lebih. Nanti beberapa bulan lagi saya akan menjadi 42 tahun, tapi masih lama sih. Sekitar 6 bulanan lebih lah. Saya akan menjadi 42 tahun. Tapi untuk saat ini masih 41 tahun berapa bulan gitu ya. Nah, pencapaian yang saya hasilkan atau yang saya ingat-ingat itu menyenangkan sekali di saat saya berusia 20-an tahun, itu adalah saya sudah lulus S1 dan saya juga lulus S2 gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan keuangan. Jadi di usia saya yang lumayan muda itu saya sudah bisa mengumpulkan uang dan juga menabung ya istilahnya ya, karena saya belum begitu ini banget hal-hal yang berkaitan dengan investasi gitu ya, karena masih muda banget dan saya tidak begitu banyak informasi tentang investasi waktu itu. Jadi tahunya cuman membeli emas gitu ya, itu aja. Jadi usia 20-an tahun itu selain pendidikan, saya sering beli emas gitu. Ya terlepas dari pro and con bahwa emas itu ada investasi atau bukan, ya terserah aja mana yang diikuti. Tapi bagi saya yang jelas itu ada capital gain di situ ya. Jadi beda antara harga sekarang dan harga nanti itu. Jadi selisihnya berapa? Itu capital gain. Ya, di sisi itu mungkin bisa kita lihat bedanya gitu ya. Perbedaan harga maksudnya. Oke lah. Jadi yang saya capai itu di usia 20-an tahun. Di usia 30 tahun saya mulai melihat yang lain gitu. Jadi usia 30 tahun saya mulai bekerja. Usia 30 tahun bekerja jadi PNS kan, udah dimulai gitu karena saya TMT-nya 1 Desember gitu ya. Jadi pas saya berusia 30 tahun gitu. Habis itu jadi saya mikir gini, daripada kos melulu, kenapa saya tidak punya rumah gitu, rumah sendiri. Toh kalau kos waktu itu kan cuma nyawa 1 kamar harganya Rp500.000 sudah ya. Itu termasuk kamar mandi, bukan kamar mandi bersama. Pokoknya fasilitas bersama gitu. Udah gitu aja 500.000. Dapat 1 tempat tidur, dapat meja belajar 1, dapat kipas angin 1. Sudah gitu aja. Itu 500.000. Terus saya lihat-lihat brosur kan, waktu itu kebetulan ada pameran perumahan di salah satu mall terbesar di Indonesia di sini. Jadi yang ada di sini waktu itu tahun 2000, tahun awal-awal 2011 apa 2012 gitu. Saya lagi main gitu, ternyata ada informasi yang seperti itu. Akhirnya saya lihat-lihat. Ternyata itu ada brosur yang menarik perhatian. Akhirnya saya lihat harganya, apa namanya, kalau misalkan harga rumah itu berapa, dan kalau misalkan cash berapa, bertahap berapa, dan lain-lain. Kalau dihitung secara rata gitu ya, itu cuman perlu 500 ribuan juga. Saya mikir gini, loh itu 1 rumah loh, dapat rumahnya, dapat tanahnya. Sementara saya
ngekos di sana bertahun-tahun gitu, bayar 500.000, nggak ada apa-apanya, hilang gitu aja, menguap gitu uangnya, nggak dapat apa-apa gitu. Nah akhirnya apa, saya ambillah satu rumah gitu ceritanya, ya macam investasi lah. Nah jadi selain emas, saya juga investasi rumah juga gitu, beserta tanahnya tentu saja. Nah itu usia 30-an. Terus usia 40, sekarang tambah banyak lagi. Saya udah banyak kena macam-macam investasi ya. Ada. Jadi yang rumah masih tetap beserta tanahnya. Terus emas juga tetap jalan, saya sering beli juga gitu. Walaupun dikit tidak masalah. Yang penting kan nabung ya, investasi. Saya lebih suka pakai investasi untuk emas. Walaupun banyak yang bilang itu bukan investasi, nggak apa-apa. Karena di satu sisi daripada uangnya terpakai untuk yang lain. Uang itu kan apapun yang ditanam pasti habis. Pasti habis. Ada aja. Jadi lepas dari ini dan itu pasti biasanya seperti itu. Godaan itu besar sekali kalau ada uang di tangan. Jadi biasanya saya alihkan ke yang lain gitu. Gitu aja sih. Jadi bagi yang suka investasi yang lainnya, misalkan investasi perumahan atau investasi yang berani nih, yang berani nyalinya kuat gitu dan nggak takut hilang uang, berani main saham atau beli saham gitu, nggak masalah juga. Atau yang reksadana juga nggak masalah juga. Itu ya itu tadi risikonya besar banget kalau memang nyalinya kuat dan tidak takut uangnya hilang gitu. Tidak selalu sih, tapi yang awam kasihan kan. Jadi lebih bagus yang aman-aman aja, semacam investasi tanah, bangunan, emas itu bagi saya lebih aman. Tapi yang lain kalau berani ya silahkan ya, nggak apa-apa. Kalau mau macam-macam gitu, diversifikasinya. Kalau saya milih yang aman-aman aja. Karena usia saya kan udah 41 tahun. Jadi lebih bagus yang liquid. Kapanpun saya perlu itu bisa diuangkan dan juga tidak banyak risikonya gitu aja. Jadi itu aja yang saya share kali ini. Jika kalian ingin bertanya silahkan di kolom komentar atau share pengalaman juga silahkan. Dan jangan lupa tekan button atau tekan tombol like jika kalian rasa informasi saya ini bermanfaat. Dan juga silahkan di-share kalau memang ingin di-share, tidak apa-apa. Jadi saya saat ini senang sekali karena dari segi pendidikan sudah usia 41 tahun juga untuk level tertinggi juga terpenuhi ya. Habis itu keuangan juga sudah jalan gitu ya, sesuai yang saya inginkan. Jadi saya senang gitu. Kalau misalkan nanti suatu saat kenapa insya Allah masih bisa bertahan, survive gitu. Terima kasih, sampai jumpa.